Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fi din wa akhwati kiram azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak, karena dengan segala nikmat dan kemudahannya kita masih bisa berjumpa di kesempatan sore hari yang berbahagia ini dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat asar secara berjamaah bagi laki-laki. Dan kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang disyarah kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan bab yang ke-29. Ini ada sekitar 64 atau 65 bab ya di Kitabut Tauhid. Sudah 1 tahun lebih, 1 tahun 4 bulan kurang lebih. Kita baru masuk ke bab yang ke-29. Ya, 29. Pada pembahasan pekan lalu, pada bab yang ke-28, kita telah membahas tentang mengaitkan gerak-gerik bintang dengan kejadian atau fenomena alam. Dan soal hukumnya kemarin sudah kita bahas juga ya, mengaitkan kejadian dengan bintang. Seperti meramal nasib pakai zodiak. Nah, ini kemarin sudah kita bahas juga. Ini tidak boleh ya. Dan pada bab yang ke-29 ini ya, kita masih berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu masih membahas tentang perkara kesyirikan. Wah, ini ustadznya ini dikit-dikit membahas kesyirikan, dikit-dikit syirik. Ya, kita membahas syirik ya, berdasarkan dalil ya, Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat ya. Kita tidak bermudah-mudahan ya, mengkafir-kafirkan orang, nggak boleh ya. Wah, kamu kafir, kamu kafir, nggak boleh ya. Kalau ada dalilnya jelas dalam Al-Quran ya, yang perkara kekafiran ya, kita harus tegas mengatakan bahwa itu perkara kekufuran. Ini kalau soal akidah ya. Kalau akidah tidak ada toleransi ya. Tapi kalau masalah fikih, wah ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ya kita harus berlapang dada ya. Kita harus berlapang dada. Oh, ada yang mengatakan ini halal, oh ini mubah. Ya kita harus berlapang dada kalau masalah fikih ya. Tapi kalau masalah akidah, ya, tidak boleh kita membenarkan orang yang menyembah selain Allah. Nah, ini nggak boleh ya. Oh tidak apa-apa, dia nyembah patung. Yang penting kan dia berbuat baik terus, ya. Dia rajin bersedekah. Oh nggak boleh ya. Kita tidak membenarkan perbuatan seperti ini. Dalam bab yang ke-29 ini ya, pembahasan tentang syirik, tapi derajatnya masih tidak sampai syirkun akbar, tidak sampai mengeluarkan dari Islam.
tapi masih syirkun asghar atau syirik kecil. Karena apa? Karena menisbatkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Ini syirik kecil. Dan kita akan membahas beberapa bentuk kesyirikan yang terjadi dengan menisbatkan turunnya hujan dengan bintang. Di sini Syekh membawakan judulnya Maja'a fil istisqa'i bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Bil anwa, ada huruf ba kasroh di sini. Ketika menggunakan huruf ba, seperti kalimat misalnya mutirna binau'i kadza, kami diturunkan hujan, kami diberikan hujan karena bintang itu. Nah, ini kalimatnya. Kami diturunkan hujan karena bintang itu. Kalimat ini bisa memberikan dua makna yang akan menunjukkan hukum dari perbuatan itu sendiri. Makna yang pertama, orang yang mengatakan mutirna binau'i kadza. Yang pertama, bintang tersebut ikut campur dalam perkara menurunkan hujan. Dan keyakinan seperti ini, inilah yang masuk kepada syirkun akbar. Ini harus dipahami ya. Kalau dia meyakini bahwasanya bintang ini sebagai apa ya? Contoh ya. Atau dia mengaitkan dengan hal yang lain. Oh, ketika dia menyebarkan garam misalnya biar turun hujan, ini masuk kepada perkara ini. Kalau dia meyakini garam ini yang menurunkan hujan, maka masuk perkara syirkun akbar. Karena apa? Karena dia menganggap bahwasanya bintang-bintang ini mempunyai andil dalam mengatur turunnya hujan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak butuh bantuan benda-benda seperti ini. Ini semuanya makhluknya Allah. Ya, mereka semuanya sedang apa? Bertasbih kepada Allah. Mereka semuanya sedang berzikir. Kemarin sudah kita bahas ya. Semua benda yang ada di langit maupun di bumi itu semuanya berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalam Al-Quran disebutkannya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, telah bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Caranya gimana? Allah alam, kita nggak tahu. Cara bertasbihnya kita tidak tahu. Ketika dia meyakini bahwasanya benda tersebut memiliki andil dalam menurunkan hujan, maka dia termasuk dia masuk dalam perkara kufur akbar. Sedangkan makna yang kedua, muncul dan tenggelamnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Oh, kalau ada bintang ini tandanya dia akan hujan. Nah, ini termasuk kufur nikmat, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Kenapa dikatakan kufur nikmat? Karena hukum asalnya hujan itu adalah nikmat. Hukum asalnya hujan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang namanya nikmat harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kita dapatkan, kita harus sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita hebat, bukan karena kerja keras kita, bukan, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hujan. Turunnya hujan itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dikasih hujan kayak tahun kemarin sekitar bulan berapa? 9-10-an ya. Nggak dikasih hujan sama Allah, wah pusing Pak kita. Keluar rumah aja nih, keluar rumah naik motor ini bisa keringetan Pak. Keluar rumah naik motor bisa keringetan. Ini kalau Allah tidak menurunkan hujan. Itu bukti bahwasanya hujan itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan di sini ada beberapa kesalahan ya, orang yang mengatakan bahwasanya turunnya hujan dikarenakan adanya bintang-bintang tertentu. Di antaranya menjadikan bintang ya, sebagai sebab turunnya hujan. Dia tahu Allah yang menurunkan hujan, yakin dia. Tapi dia meyakini bahwasanya turunnya hujan ini disebabkan adanya bintang-bintang tertentu. Kemudian kalau sekiranya bintang tersebut merupakan sebab turunnya hujan, maka tetap nikmat tersebut atau nikmat hujan itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan disandarkan kepada bintang. Ini perkara hujan aja dibahas oleh para ulama ya. Perkara hujan ya. Apalagi perkara-perkara yang lain ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yankirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengetahui nikmat. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, ayat ini turun kepada sekelompok orang yang berada di tengah-tengah lautan dan sedang menghadapi ombak yang besar. Kemudian mereka itu memiliki nahkoda yang pandai dalam mengendalikan kapal. Sedang berada di kapal, di lautan, diterjang ombak yang besar, tapi mereka memiliki nahkoda yang pandai dalam mengendalikan kapal dan menghadapi situasi itu. Sehingga apa? Mereka itu selamat dari terpaan ombak. Maka orang-orang yang berada di kapal, mereka mengatakan bahwasanya mereka selamat, itu karena nahkoda yang pandai. Karena nahkoda yang pandai dalam mengendalikan situasi. Dan inilah yang disebut dengan kufur nikmat. Karena apa? Seharusnya ketika dalam kondisi seperti ini, seseorang itu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, nahkoda itu nahkoda yang menjadi penyebab selamatnya mereka. Tetapi penyelamat sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita naik kapal, kita naik pesawat, kita nggak kenal sama nahkodanya, kita nggak kenal sama pilotnya. Naik kereta api, kita nggak kenal sama masinisnya. Tapi kita menggantungkan nasib kita kepada mereka. Padahal seharusnya di kondisi-kondisi seperti ini, kita harus bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita bisa naik kapal, naik pesawat, nggak kenal sama sopirnya, kita menggantungkan nasib kita sama mereka. Ya memang benar mereka yang menjadi penyebab selamatnya kita dari bencana. Tapi penyelamat sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang mengatakan kalau bukan aku, tanda kutip ya, kalimat kalau bukan aku yang nolong dia, wah mati dia. Kalau ndak kati aku, ndak makan kau tadi. Wah, ini gimana ini? Kalimat seperti ini, wah, kalimat seperti ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi ini adalah kufur asghar. Orang yang mengatakan demikian itu mengingkari nikmat yang Allah berikan. Wah, yang mendati aku kecelakaan kau tadi mati kau. Di mana Allah itu? Padahal yang menyelamatkan dia itu siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak ya, masih banyak orang yang mengatakan demikian. Nggak sadar dia bahwa ini terjatuh pada perkara syirkun asghar. Mendaati aku. Ini kalau kita punya saudara yang atau teman yang masih mengatakan demikian, kita ingatkan, nggak boleh ngomong seperti itu. Yang menyelamatkan kita, yang ngasih makan kita tuh Allah. Wah, yang mendaati perusahaan ini, yang mendaati bos ini, caknya aku udah gajian, aku udah mungkin dapat rezeki. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah, bukan bosnya. Tetap kita harus profesional dalam bekerja. Karena seorang muslim itu berada di atas akadnya. Itu pengertian yang pertama ya. Yang kedua, yang menggunakan kalimat ba, huruf ba yang kasroh tadi. Kemudian menggunakan kata fi. Seperti kalimat mutirna fi nau'i kaza. Mutirna fi nau'i kaza. Kalau tadi mutirna bi nau'i kaza. Kami diturunkan hujan ya, pada saat munculnya bintang itu. Nah, ini beda ya. Kalau tadi apa? Kami diturunkan hujan karena bintang itu. Kalau ini mutirna fi nau'i kaza, kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu. Ya, para ulama ya, mengatakan bahwasanya mengaitkan antara turunnya hujan dan bintang itu harus menggunakan para ulama mengatakan mengatakan bahwasanya menggunakan kalimat kata fi itu tidak mengapa. Dan ini pendapat beberapa mazhab ya. Di antaranya mazhab Imam Syafi'i dan Hambali. Karena apa? Fi dalam hal ini merupakan bentuk zarfu az-zaman. Apalagi itu? Zarfu az-zaman yaitu menunjukkan waktu terjadinya kejadian. Ini nanti dipelajari di hari apa? Selasa ya. Masih hari Selasa ya. Bahasa Arab, kelas bahasa Arab itu hari Selasa. Yaitu menunjukkan waktu terjadinya kejadian. Oleh karenanya kalimat mutirna fi nau'i kaza, kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu tidak mengapa disebutkan ya. Tidak mengapa disebutkan. Karena kalimat itu ya, tidak bentuk mengaitkan sebab hujan ya, dengan bintang-bintang tertentu. Seperti kita mengatakan misalnya musim hujan tiba di bulan Desember. Ini kan umumnya seperti itu ya. Pada umumnya seperti itu. Yang bunyi ber nih apa? Biasanya musim hujan. Tapi tahun kemarin September. Itu anak inget September itu panas-panasnya Linggau kayaknya. Anak belum pernah naik motor itu sampai keringetan. Naik motor sampai keringetan, itu panas banget ya. Anak inget tahun kemarin itu panas sekali ya. Padahal itu bulan September. Nah ini nggak apa-apa ya. Artinya apa? Bintang ya, muncul pada bulan tertentu yang kebetulan juga waktu itu musim hujan. Ya sekarang kalau bulan apa sekarang? April ya? April Mei ya? Udah Mei. Sampai nggak inget tanggal lagi. Bulan Mei kalau hujan ya nggak masalah, terserah Allah kapanpun mau menurunkan hujan. Ya. Lembah di mana? Di Saudi ya, yang gersangnya seperti itu. Kalau Allah mau turunkan hujan, ya terserah Allah. Ya. Madinah yang kata orang panas ya, buktinya sekarang lagi hujan. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan benda-benda tertentu. Terserah Allah mau menurunkan hujan di mana. Ya. Dan ini merupakan dalil ya, bahwasanya syariat ya, itu sudah berbicara tentang masalah tauhid. Ya. Kalau sudah berbicara tentang masalah tauhid, ya, pasti akan detail.
Bayangkan ya, hujan aja dibahas dalam kitabut tauhid. Bukan melulu tentang harus menyembah Allah. Ya memang itu benar ya. Harus menyembah Allah, tidak boleh melakukan kesyirikan. Tapi perkara hujan pun dibahas oleh para ulama ya. Karena jangan sampai seseorang itu salah berucap ya. Meskipun tujuannya atau maksudnya bukan untuk kesyirikan, tapi lafaz yang dia ucapkan itu berbau-bau kesyirikan dan ini harus dijauhi. Seperti apa tadi contohnya? Wah, mendakti aku, ndak makan kau. Nah ini kalimat dia nggak niat berbuat syirik. Pasti kalau kita tanya, wah kamu nak berbuat syirik yang ngomong aja itu? Enggak. Ngapain saya berbuat syirik? Saya sholat terus kok. Pasti dia nggak mau dibilang berbuat syirik. Tapi kalimat-kalimat seperti ini ya harus dihindari. Kalimat yang berbau-bau kesyirikan itu harus dihindari. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'aina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ini sudah kita bahas ya di beberapa pertemuan yang lalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau katakan ra'aina, akan tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Sesungguhnya bagi orang kafir itu azab yang pedih. Padahal ra'aina dan unzurna itu memiliki arti yang sama. Lihat aku, perhatikan kami. Ini artinya sama ya. Unzurnya sama ra'aina. Dan syariat Islam itu melarang untuk mengucapkan hal-hal yang mengandung makna yang terlarang. Karena apa? Dahulu kalimat ra'aina itu dipakai orang-orang Yahudi untuk mencela Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu para sahabat dan kaum muslimin mereka tidak niat tasyabuh, menyerupai orang-orang Yahudi. Mereka tidak berniat seperti itu. Tetapi ketika mereka mengucapkan, ditegur oleh Allah dan Rasulnya, nggak boleh menyerupai orang kafir. Nah, ini kalimat yang berbau-bau nyerempet-rempet apa? Orang kafir pun dilarang dalam Islam ya. Apalagi sampai melakukan ibadah atau meniru ibadah yang mereka lakukan. Ini kalimat yang sepele ya. Unzurna. Ini ketika mereka mengatakan ra'aina nggak boleh. Harus mengatakan unzurna. Ini Allah langsung. Ini contoh ya. Contoh bahwasanya kita tidak boleh menyerupai orang kafir dan kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau pada kekafiran. Karena kalimat ini biasa dipakai orang Yahudi untuk ngejek, untuk mencela Nabi Muhammad SAW. Adapun yang disunnahkan bagi seseorang ketika terjadi sesuatu, dia harus mengucapkan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Contohnya ketika hujan, doa ketika turun hujan. Ini anak TK, TKA atau TKA ini apa? PAUD ya. Mirip-mirip PAUD, ini harus diajarkan, sudah diajarkan di TK Islam. Ketika hujan, kita diajarkan untuk mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Bukan malah kita mencela. Nggak boleh kita mencela hujan, Pak. Contohnya apa? Kita mau pergi hujan, pasti ada rasa apa? Jengkel ya. Dia hujan pula. Ini kalimat yang mencela. Harusnya kita ucapkan apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau udah nggak diturunkan hujan sama Allah, udah pusing juga kita, Pak. Ya. Ini kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Dan dalam kesempatan lain, ya, Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa orang-orang yang beriman, ya, ketika turun hujan, mereka mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Hujan turun kepada kita karena karunia dan rahmatnya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang, ya, ketika turun hujan, ya, seorang muslim, ya, turun hujan dan dia membaca doa salah satu di antara keduanya ini tadi, ya, berarti dia sudah menunjukkan bahwasanya dia menyandarkan semua kenikmatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita punya anak-anak kecil, ya, anak-anak usia TK, SD, ya, yang qadarullah tidak kita masukkan ke sekolah Islam, tidak apa-apa, ya. Kalau kita bisa mendidiknya nggak masalah, ya. Kita ajarkan doa-doa pendek seperti ini. Wah, nak, hujan, nak, alhamdulillah, nak. Ayo, nak, baca doa, nak. Allahumma shayyiban nafi'an. Ayo, nak, diulang-ulangi lagi, nak. Ya. Agar mereka terbiasa, ya, tidak mencela hujan, ya. Tidak boleh mencela hujan. Dan dari sini, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum, ya, kita paham bahwa pembahasan tentang bab ini, ya, bab yang ke-29 ini, ya, tidak sama dengan pembahasan bab yang ke-28, ya. Karena pada bab sebelumnya kita membahas perbintangan yang digunakan dalam perdukunan, ya, yang itu merupakan syirkun akbar, ya. Adapun, ya, bab ini, ya, bab ini berbeda dan memerlukan beberapa perincian, ya. Dia harus fokus, ya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu maja'a fil istinqa'i bil anwa. Bab, ya, tentang menisbatkan turunnya hujan, ya, kepada bintang. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah dalil, ya, surat Al-Waqiah ayat yang ke-82. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian membalas rezeki yang telah dikaruniakan kepadamu dengan mendustakannya. Maafan, sebelum kita masukkan ke dalil, ya, tadi sudah dibahas belum? Kalimat yang seharusnya kita ucapkan ketika mendapatkan sesuatu, kayak tadi kan yang nggak boleh kan apa tadi? Oh, yang mendati aku, nah ini nggak boleh, ya. Seharusnya gimana? Kalau bukan Allah, kemudian aku. Nah ini boleh, ya. Kemudian itu boleh. Oh, yang mendati Allah, kemudian, atau apalah bahasa yang enak, ya. Jadi tidak menggandengkan atau tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi kalimat yang pas, ya, yang seharusnya diucapkan, menjadikan dirinya itu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman dak kate Allah dan aku tadi. Wah, ini berarti dia menggandengkan. Ini nggak boleh, ya. Harusnya kalau dak kate Allah kemudian aku, wah, bisa jadi kau dak makan tadi. Nah, ini boleh, ya. Ini boleh. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian membalas rezeki yang telah Allah berikan, ya, Allah karuniakan, dengan mendustakannya. Ya, maksud dari ayat ini, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan At-Tirmizi, dalam kitabnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu mengganti rezeki yang telah Allah berikan, ya, dengan mendustakannya.
Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, syukrukum taquluna mutirna binau'i kaza wa kaza wa binajmi kaza wa kaza. Nabi Muhammad SAW mengatakan, maksud dari ayat ini, wujud syukur kalian dengan cara mengatakan kami diberi hujan dikarenakan bintang ini dan ini. Dan ayat ini ditafsirkan oleh para ulama berdasarkan hadis dan riwayat yang datang dengan mengatakan wa taj'aluna syukra rizqikum bi annakum tukadzibunallah binisbatir rizqi ila ghairillah. Kalian menjadikan bentuk bersyukur terhadap rizki dengan menisbatkan rizki tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi sudah kita jelaskan di awal ya. Sudah tahu yang memberikan hujan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia menisbatkan turunnya hujan itu karena apa? Bintang atau benda-benda tertentu. Nah, ini nggak boleh. Kemudian dalil yang kedua diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, Bismillah, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Kata Nabi Muhammad SAW, ada empat perkara jahiliyah yang masih melekat pada umatku dan mereka belum meninggalkannya. Nah, ingat, ini kelakuan orang-orang jahiliyah nih, kata Nabi Muhammad SAW. Ada berapa tadi? 4. Di antaranya al-fakhru fil ahsabi wa ti'nu fil ansab wal istisqa'i bin nujum wa niyahah. An-niyahatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un min jarabi. Kata Nabi Muhammad SAW, di antara 4 perkara jahiliyah yang masih melekat, yang belum ditinggalkan oleh umatku. Yang pertama, bangga dengan nasab. Bangga dengan nasab. Wah, bapak aku nih, kakek aku dulu. Wah, kakek aku dulu itu. Dia selalu berbangga-bangga dengan nasabnya. Kemudian mencela nasab. Mencela. Kau nih, mbah kau dulu cuman matok kita tanah wae, mbah aku perang dulu. Ini lain lagi ya. Ini mencela nasab. Sunnahnya ikhwan ya. Kita ini kalau bisa ya menghafal nasab dari orang tua kita. Dari jalur bapak misalnya. Oh, nama mbah saya misalnya Joko. Bapaknya mbah saya ini siapa, terus semampu kita. Ini merupakan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW agar jalur silaturahmi ini nggak terputus. Kadang kita main kemana, ke Palembang, ke Jawa, balik mana nggak? Balik Linggau. Linggaunya di mana? Di Linggau Barat. Linggau Barat di mana? Di Kayuara. Kayuara dekat mana? Dekat belakang Polsek. Nah, ada nenek aku di sana. Akhirnya apa? Saudara, ini sering terjadi seperti itu ya. Yang pertama tadi apa? Membanggakan nasab. Yang kedua, mencela garis keturunan atau nasab. Kemudian yang ketiga, mengaitkan hujan dengan bintang-bintang tertentu. Oh, ini yang sudah kita bahas tadi. Kemudian niyahah. Apa itu niyahah? Meratapi mayit. Niyahah ini meratapi mayit, dan ini semua kelakuan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam.
meratapi mayat, jika dia belum bertobat sebelum ajalnya tiba, maka hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang berlumuran tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit kudis. Penyakit kudis ini gatal ya. Ini orang-orang yang niyahah. Biasanya ya, yang niyahah ini siapa? Wanita, ibu-ibu. Ya, kalau laki-laki kayaknya nggak pantas mau niyahah ya. Meratapi mayit berhari-hari ini kurang pas ya. Perlu dipertanyakan kerojulannya ini, laki-lakinya ini ya. Ya kita sedih, boleh nggak sedih? Boleh ya. Anak kita meninggal, istri kita, orang tua kita meninggal, sedih. Sedih tapi apa? Sewajarnya aja ya. Jangan sampai meratapi ya. Walaupun nanti pembahasan niyahah ini tersendiri panjang ya. 1 jam kayaknya nggak cukup pembahasan tentang niyahah ya. Meratapi mayit nggak boleh ya. Dalam hadis ini ya, terdapat 4 perkara yang Nabi Muhammad SAW ya, sebutkan sebagai perkara tercela, perbuatan yang tercela. Karena Nabi Muhammad SAW ya, menisbatkan atau menyandarkan 4 perkara ini dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya kan, tetapi ya, perkara tersebut ternyata ya, dikabarkan belum ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi sudah gini ya, kita bahas dikit ya. Masih banyak ternyata ya teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, masih melakukan 4 perkara tadi ya. Mencela nasab ya, mencela atau membanggakan nasab, mencela ya. Kemudian menyandarkan turunnya hujan dengan bintang ya. Kalau ini jarang sepertinya kita temui. Tapi yang 3 ini sering ya, kita lihat ya. Ini belum ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ya, orang yang memiliki di dalam dirinya ya, perkara jahiliyah tersebut, dia tidak disebutkan sebagai orang yang jahil, orang yang bodoh. Dia orang yang Islam, tapi budaya-budaya jahiliyah itu masih melekat di hatinya. Ya, budaya membanggakan nasab, ya, budaya mencela nasab, ya. Bapak kau ini keturunan budak, kau ini keturunan budak, bukan budak linggau, bukan ya, maksudnya. Ya, jangan perbudakan ya. Kau ini dari Ethiopia, kau ini itulah hitam, kau ini. Ini. Ya. Ini mencela nasab, nggak boleh seperti ini. Ya. Islam tidak mengenal perbuatan seperti ini. Ya. Tidak mengenal ras. Wah, ini orang putih sendiri sini. Oh, kau kastanya nih kasta berapa nih? 1, 2, 3. Kayak di di negara jauh ya. Wah, ini dikastakan. Ini kalau di Indonesia dikastakan, bakal perang terus kayaknya ya. Nah, ini ya hikmahnya ya, kita nikmat tinggal di Indonesia ya. Semuanya sama ya. Semuanya sama. Bahkan disebutkan dalam simbol negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Ya. Mau kita orang Papua, mau orang Aceh, mau orang Linggau, ya, tetap satu tujuan. Tujuannya apa ya? Sebenarnya harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di jiwanya masih memiliki perangai seperti ini, ya, dia tidak disebutkan orang kafir atau orang jahil. Ya. Orang jahil ini bukan ya. Dia tetap Muslim. Ya. Tetapi ya, dia melakukan perkara-perkara sisa dari orang-orang jahiliyah. Ya, seperti kita yang mungkin diibaratkan ya, yang teman-teman yang sudah ngaji, yang sudah kenal kajian, tapi bangga dengan dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan. Ini nggak boleh, Pak. Ya. Kita udah, yang dulu mungkin kita nggak sholat, ya, kita nggak kenal kajian, kita nggak kenal ilmu ya. Tapi sekarang kita sudah, alhamdulillah Allah kasihkan hidayah, kita bisa duduk di kajian, kita bisa mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Tapi ketika keluar dari majelis, kita masih membanggakan dosa-dosa kita terdahulu. Wah, aku dulu. Wah, yang paling itu ketahu aku ngapo.
Aku dulu makan di sana, makan limo, ngomong duo aku dulu. Nah ini ketawa dia. Ini perkara-perkara yang harusnya nggak usah disebutkan. Wih aku dulu banyak cewek aku dulu. Nah ini perkara-perkara yang nggak usah disebutkan. Ya. Allah sudah tutupin aib kita, ya malah kita buka sendiri. Ini nggak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Ini perkara jahiliyah. Jangankan sekarang. Ya. Di zaman para sahabat pun, ya, ini terjadi. Ya. Ketika Abu Zar ya, ini mencela Bilal. Ya. Abu Zar ya, dari bangsa Arab ya, mencela Bilal bin Abi Rabah, seorang budak hitam dari Ethiopia. Kemudian ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Abu Zar, a'ayyaz tahu bi ummati bi ummihi afwan innaka amruun fika jahiliyah. Wahai Abu Zar, apakah kamu menghinanya dengan menghina ibunya? Sesungguhnya dalam dirimu masih terdapat perkara jahiliyah. Ini ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mencela nasab adalah bagian dari perkara jahiliyah. Demikian juga di antara perkara jahiliyah adalah wanita yang keluar dari rumahnya itu berhias. Ini perkara jahiliyah. Kalau bisa kita nasihatin, terutama istri kita ya. Ketika Kak tidak nyuruh aku bergaya, silahkan mau bergaya, mau pakai emas sampai apa? Sampai apa ini? Lengan nggak masalah ya. Kalau kita punya duit nih, kita punya duit bisa belikan dia emas, ya, belikan perhiasan. Mau pakai anting-anting sebesar pelek becak, silahkan ya. Pakai apa lagi? Gelang kaki dari emas 24 karat silahkan. Tapi apa? Di rumah makainya. Ya. Mau pakai baju model kayak apa? Di rumah. Ya. Jangan berhias. Berhiasmu itu hanya untuk suami. Ya. Jangankan berhias, pakai parfum aja nggak boleh. Parfumnya menyengat ya untuk wanita ya. Parfumnya merek-merek ya di minimarket itu kalau mau pakai itu di rumah. Boleh pakai wewangian ya yang baunya tidak menyengat untuk wanita. Ini termasuk perkara jahiliyah ya. Wanita keluar rumah dengan berhias. Ya. Karena ya gimana kita bisa merasakan ya betapa gerahnya seorang istri ya, keluar rumah dengan pakaian yang panjang ya. Apalagi disunahkan itu menggunakan pakaian yang berwarna gelap ya. Sebaik-baiknya pakaian untuk wanita itu yang berwarna gelap kalau keluar rumah ya. Jadi nggak harus hitam terus, yang penting warnanya apa? Gelap ya. Pakai parfum ya, yang bisa menyamarkan bau badannya ya. Karena ada sebagian orang itu yang badannya tuh luar biasa baunya ya. Ini boleh. Mungkin dia nggak pede kalau ketemu teman-teman pengajiannya ya istri kita ya. Ini boleh menggunakan wangian yang menyamarkan bau badannya ya. Kalau wanita keluar rumah ya, dengan berhias, dia sedang melakukan perkara jahiliyah ya. Sampai bermake up tebal kayak apa? Dempul, ini buat apa gitu loh. Kita belikan ya. Kalau bisa kita fasilitasi ya, di luar nafkah pokok dia, di luar duit belanja, di luar jajan anak, di luar biaya sekolah. Budgetkan khusus misalnya berapa? 1 juta, mahal nih. Berapa beli skincare misalnya? Kita belikan ya. Apa yang merah-merah di pipi kita belikan, nggak apa-apa ya. Tapi kita nasihatkan, makainya di mana? Di rumah. Jangan ada sepupunya datang, ada omnya datang, ada keluarga-keluarga datang, dia bersolek, ada tamu datang, dia malah bergaya. Nah, ini kesalahan juga ya ikhwah. Ketika kita bertamu, ketika kita menerima tamu, jangan suruh istri kita ngantar minumnya. Istri kita yang bikin di belakang, kita yang ngambil. Kita duduk nih, tuan rumah, tamu kita, istri kita datang, nyodorkan minuman. Nyodorkan makanan. Mau kita, istri kita dilihat orang? Ya jangan nih, wah. Kita harus jadi suami yang memiliki rasa cemburu.
Jadi suami yang dayuth, jangan jadi suami yang dayuth, yang tidak memiliki rasa cemburu. Seneng dia kalau lihat istrinya diperhatikan laki-laki lain. Nah ini kesalahan nih, ini kesalahan fatal. Sekelas Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, ketika menerima tamu, biasanya orang-orang zaman dulu itu dipisah antara ruang tamu ikhwan dan ruang tamu akhwat, atau ruang tamu atau ruang keluarga. Ketika menerima tamu, terdengar suara sendal istrinya di dalam. Terdengar gesekan suara sendal. Masuk ke dalam, marah dia sama istrinya. Ngapain kamu ini ya? Marah lah ya. Karena dia nggak suka suara sendal istrinya didengar oleh tamunya. Ini suaminya yang upload foto istri. Wah, kalau hari biasa ini aman, Ustaz. Tapi kalau lebaran, waduh, susah. Lebaran itu susah menahan godaan untuk tidak upload foto keluarga. Ini faedahnya apa? Islam menunjukkan ini loh istriku, ini loh istriku. Oke, nggak diupload fotonya, foto wajahnya nggak diupload, tapi apa di blur atau ditempel stiker bunga-bunga di wajah istrinya. Ya. Tapi kelihatan, ternyata istri kamu tinggi juga ya. Oh ternyata istri kamu tinggi semampai ya. Ketika ada ikhwan atau teman kita komen seperti itu, kita marah nggak kira-kira? Marah. Padahal yang membuka pintunya seperti itu suaminya sendiri. Ya. Ini perkara yang harus diluruskan, ikhwan. Jadilah suami atau ayah yang memiliki rasa cemburu. Ya. Kita marah lihat anak gadis kita misalnya keluar ngambil paket dari tukang paket, nggak pakai kaos kaki. Marah kita harusnya. Lihat istri kita jemur baju di luar rumah, lengannya kelihatan. Nah, kita marah harusnya. Kalau kita sibuk, kita punya duit, kita sewakan pembantu. Suruh pembantu yang nyuci, yang jemur. Fasilitasi istri. Kalau nggak mampunya pembantu, kita laki-laki yang bantu jemur. Istri kita yang nyuci, kita yang jemur di luar. Harusnya seperti itu, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Jadi jangan sampai istri kita atau wanita kita itu keluar rumah dengan berhias. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu para wanita tetap tinggal di rumahmu. Wa qarna fi buyutikunna, tetap tinggal di rumahmu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini yang mengatakan bukan saya ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ya. Wanita dilarang keluar rumah kalau tidak ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, ingat ya. Tapi kalau ada kepentingan dan itu mendesak, maka boleh. Dan usahakan, ikhwan. Ini sedikit tips ya. Dari laki-laki ke laki-laki. Kalau bisa, yang belanja ke pasar, kalau di Linggau ini pasar impres, pasar satelit, itu kita laki-laki. Tulis yang apa yang belanja ke ini, nah ya. Ini. Kita bawa kertas atau di HP, kita belanja ke pasar. Biar apa? Biar istri kita tidak berdesak-desakan dengan laki-laki lain. Tapi kalau sekali-kali ke pusat perbelanjaan, monggo silahkan ya. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau tempat yang berdesak-desakan, ngapain kita bawa istri kita ke sana? Karena sebaik-baiknya tempat untuk wanita yaitu di rumahnya. Dan wanita yang fitrahnya lurus, dia pasti lebih senang di rumah daripada berinteraksi dengan lawan jenisnya. Karena kita mungkin keluar dari ruangan ini aja kita udah banyak menyaksikan wanita-wanita yang berhias ketika dia keluar dari rumah. Padahal ini semua perkara jahiliyah. Ini bukti apa? Kita masih nol dalam urusan agama.
Tapi lihat orang pakai jubah, wah kau nih ke Arab-Arapan. Lihat wanita berjilbab besar dikatain ninja. Ya. Karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan yang haram. Ya. Lihat orang pakai pakaian untuk budaya Barat aja kita nggak protes. Ya. Kita nggak usil sama mereka. Ya. Tapi lihat istri kita pakai jilbab besar dikatain ninja, ya pakai cadar dikatain ninja. Ah kau nih baru umur 20-an lah, ibu-ibu nih pakai jilbab besar ini. Ya. Yang biasa-biasa baik lah. Yang biasa-biasa gimana maksudnya? Ya. Apa jilbab yang melilit-lilit itu yang biasa-biasa aja, nanti kecekek lehernya, bahaya nih. Ya. Itu jilbab yang tidak syar'i. Ya. Ini perkara jahiliyah. Tapi kalau wanita itu berada di rumahnya, ya, dan itu adalah sebaik-baiknya tempat, ya, dan dia tidak berhias ketika keluar rumah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ketika wanita berinteraksi dengan lawan jenisnya, ya, tidak mendayu-dayukan suaranya, ya, tidak melembutkan suaranya, dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wanita, ya, harusnya lebih ketus dengan wanita yang bukan mahram. Ya. Tapi ketika dengan anaknya, dengan suaminya, dengan orang tuanya, ya dia harus berlemah lembut. Ya. Jangan kebalik. Ya. Jangan kebalik. Tapi sebagian istri ini kita menerima curhatan beberapa ikhwah. Ya. Wah, bini aku nih men sama wong, wah ini Masya Allah. Kalau sama lakinya, subhanallah. Ya. Parah. Ya. Ini kebalik. Ini intermezzo ya, tambahan ya dari Syekh Shalih Fauzan ya. Bahwasanya keluar rumah, wanita yang berhias ketika keluar rumah itu juga melakukan perkara jahiliyah. Di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan al-fakhru fil ahsab, ya, yaitu berbangga dengan nasab. Para ulama mengartikan al-ahsab, ya, dengan dua makna. Yang pertama, al-ahsab di sini maksudnya adalah nasab atau nenek moyangnya, keturunannya. Oh, kamu ini cocoknya ini. Oh, ternyata diam-diam aku ini cocoknya bupati, diam-diam dulu ya. Bupati pertama Musirawas. Wah, ternyata diam-diam aku ini keturunan. Setelah ditelusuri, udah tahunya keturunan Majapahit. Keturunan siapa? Siapa Raja Majapahit? Enggak tahu, enggak apa lagi saya. Ya. Ini kalau ditelusuri. Ya. Itu makna yang pertama. Al-ahsab yang kedua, ya. Di sini kedudukan di masyarakat, ya, membanggakan kedudukan dia di masyarakat, ya. Dia membanggakan diri dia, ya, tentang kedudukannya, ya. Nah ini yang banyak terjadi, ya. Dia nggak membanggakan mbah saya enggak, ya. Walaupun laki-laki sejati itu yang berkata ya inilah saya gitu loh, bukan inilah bapak saya. Oh ya, bapak aku nih sogi dulu, ya. Bukan seperti itu ya. Harusnya seorang laki-laki itu mengatakan ya inilah saya gitu loh. Tapi yang sering terjadi ini makna yang kedua, yaitu dia membanggakan tentang kedudukannya, membanggakan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Ini yang sering terjadi. Padahal tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan orang-orang yang bertakwa. Kunci mobil? Enggak ada, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, ya. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahidun, wa inna abakum wahidun. Ala la fadla bi arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmara ala aswad wala aswada ala ahmar illa bitaqwa. Ini kita perhatikan ya. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, Rob kalian itu satu, Bapak kalian itu satu. Ingat, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam, yaitu orang selain Arab. Ya kita ini Ajam.
Dan tidak pula bagi orang ajam ya, atas orang Arab. Orang ajam itu nggak lebih mulia dari orang Arab, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit kemerah-merahan atau kulit putih atas orang yang berkulit hitam. Bagi orang yang berkulit hitam ya, atas orang yang berkulit kemerah-merahan, kecuali ketakwaan. Ya. Ini dalam agama Islam sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama yang paling lengkap, agama yang paling perfect, yang paling sempurna itu agama Islam. Nggak boleh membeda-bedakan. Ya. Selagi dia Islam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah yang terbaik. Ya. Islam Cina sama Islam Indonesia sama, ya, Tuhannya satu, bapaknya satu, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Islam di Mongolia sama Islam di Kazakhstan sama saja. Ya. Islam di Papua sama Islam di Aceh sama aja. Ya. Menyembah Tuhan yang satu. Dan oleh sebab itu ya, apabila seseorang ya, dikaruniai keturunan yang mulia ya, dan dia disertai dengan ketakwaan ya, maka dia akan semakin mulia ya. Udah silsilahnya nasabnya bagus dan dia bertakwa, ini tambah mulia dan dia tidak membanggakan nasabnya ya. Dan apabila dia memiliki keturunan yang mulia, ya, keturunan Nabi misalnya, ya, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasabnya la yanfa'uhu, tidak bermanfaat baginya. Ya. Nah, ini berbangga dengan nasab itu merupakan penyakit manusia secara umum. Ya. Karena sebagian dari mereka itu mencela nasab atau suku yang lain. Ya. Padahal suku yang lain juga mencela nasab mereka. Bahkan terkadang dalam satu suku terdapat beberapa marga. Di Arab juga seperti itu. Mereka punya kabilah, punya kelompok-kelompok sendiri. Seperti kalau di kita ini di mana? Di Medan ya. Ini punya di Medan sama di Padang kalau nggak salah. Ada yang Caniago, ada yang Piliang, ada yang ini. Ya. Padahal mereka satu sama. Ya. Seperti di Arab juga seperti itu. Yang tidak boleh itu ketika mereka mencela, ingat ya, tidak boleh mencela suku atau marga orang tersebut. Ya. Ah, kau ini dari suku apa? Ah, wajar lah kau ini. Jorok kau ini suku kau. Nah, ini nggak boleh. Ya. Nggak boleh mengatakan seperti itu. Ya. Islam melarang. Ya. Orang yang berkulit putih tidak lebih mulia dari orang yang berkulit hitam. Orang yang berkulit hitam tidak lebih mulia dari orang yang berkulit putih. Habis ya? Habis. Wah, ini masih panjang ya. Insya Allah bab yang ke-29 ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.